Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal mustaqim wa shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'anzim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa adukhina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa kaniya batinanil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila. Wa kaniya lan koyo shibeh niyabah. Wa kaniya batin lan koyo shibeh niyabah anil fi'li saking fi'l. Bila ta'athurin kelawan tanpa labet. Wakaf tikorin dan koyo shibeh iftiqar. Usila dan asalake opo iftiqar. Kalimat isim itu mu'rab asalnya. Kemudian ada kalimat isim yang mabni. Penyebab mabninya itu disebabkan karena lisyabahin minal hurufi mudni. Karena kedekatannya kalimat isim, kemiripannya kalimat isim dengan kalimat huruf. Kemiripan kalimat isim dengan kalimat huruf itu ada 4. Yang pertama, kemiripan dalam segi peletakan kalimat atau jumlahnya, namanya syibeh wadha. Yang kedua, kemiripan dari segi maknawinya. Antara makna isim dengan makna huruf itu sama saja, seperti mata dan huna. Kalau mata itu berarti mirip dengan huruf yang nampak. Mata itu kan hurufnya huruf amil jawazim berarti. Nah, kalau huna isyarat atau hadza zalika itu mirip dengan kalimat huruf yang tidak nampak. Gitu. Wa kan ya batin 'anil fi'li bila ta'athur. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya shibeh niyabah. Niyabah itu berasal daripada kata naba yanubu niyabatan. Artinya mengganti. Mengganti apa? Mengganti kalimat fi'il. Sampai seakan-akan memang bukan fi'il gitu. Isim tapi pergantian daripada fi'il. Isim tapi menggantikan posisinya fi'il. Dalam hal ini adalah isim fi'il. Kalimatnya isim, wala taqul lahuma uff. Uffin itu kalimat isim yang punya arti soh. Nah, soh
Soh juga kalimat isim, tapi punya arti fi'il, yaitu amrun bimaknal amr. Fi'il tapi punya mana isim tapi punya mana fi'il, maka dinamakan isim fi'il. Lah, isim fi'il ini mabni disebabkan nanti ada isim tafdil dalam hal ini ya. Niyabah anil fi'il itu bisa jadi isim tafdil juga termasuk, tapi yang paling kuat adalah isim fi'il. Jadi syibah niyabah contoh yang paling kuatnya adalah isim fi'il. Isim tapi punya arti amar gitu loh. Isim tapi punya arti pekerjaan. Ya, isim punya arti amar, punya arti kerjaan, kemudian jadi mabni. Gak ada tanwin, gak ada al, ngesoh, nggak bisa dikasih al atau tanwin. Hayhat, hayhat. Hayhat itu kalimat apa? Kalimat ya isim fi'il, namanya isim fi'il. Kalimatnya kalimat isim tapi bermaknanya bermakna arti fi'il. Nah, itu yang dimaksud dengan niyabatin anil fi'li bila ta'addud. Yang keempat, jadi kemiripan dengan kalimat hurufnya di mana? Itu berarti kemiripan dengan kalimat fi'il dong, bukan. Itu kemiripan dengan kalimat huruf. Dari segi apa? Dari segi fungsinya. Oke ya, dari segi fungsi. Dari segi tidak ini, dari segi soh. Kayak misalnya kalimat huruf min. Min itu kan nggak bisa berubah, ya soh juga nggak bisa berubah. Jadi kemiripannya hanya kemiripan dengan kalimat hurufnya disebabkan karena niyabah anil fi'il. Gitu. Jadi kalau bilang mirip ya miripnya jadi mirip sama-sama mabni gitu aja. Niyabah tuh sama-sama mabni, sama-sama nggak bergerak, sama-sama nggak mu'rab. Kenapa mabni? Kenapa nggak mu'rab? Ya karena kalimat isimnya mirip dengan kalimat kalimat isimnya sebagai pengganti daripada kalimat awal fi'il. Gitu. Paham ya? Nah, kemudian yang keempat, wakaf tiqarin usyila. Kemudian iftikar. Iftikar itu punya arti butuh. Iftakara yaftakiru. Iftikar itu artinya butuh. Kalimat isim itu nggak butuh sama kalimat lain. Yang butuh sama kalimat lain itu adalah kalimat huruf. Kalimat huruf itu kalimat yang sebenarnya mati kalau nggak disambung dengan kalimat yang lain. Wawu aja. Zaidun wa nggak ada artinya nanti. Jadi namanya huruf wa itu butuh terhadap kalimat setelahnya. Atau huruf jar lah. Zaidun maujudun fil fi-nya doang, nggak fil baiti atau fi apa gitu, nggak bisa. Kalimat huruf itu harus ada kalimat ya harus butuh kalimat lain gitu, isi. Kalau fi-nya doang nggak ada, fi nggak ada artinya. Artinya kalimat huruf itu kalimat yang masih butuh sama kalimat lain, nggak bisa mandiri. Nah, isim mandiri, fi'il mandiri, tapi ada kalimat isim yang nggak mandiri. Ada kalimat isim yang butuh sama kalimat lain. Jadi isim tapi punya karakter iftikar gitu loh. Ya, isim tapi punya karakter iftikar. Dalam hal ini yang paling kuat itu adalah isim mausul. Isim mausul itu butuh apa? Silah, kemudian butuh aid. Kalau isim mausulnya aja nggak jadi. Alhamdulillahilladzi
Lalu kita nggak lanjutin, ya bisa. Alhamdulillahilladzi an'ama. Jadi alladzi itu ya kayak huruf mirip. Kalau huruf butuh sama kalimat isim, iya kan? Kalau ini apa namanya? Kalau isim mausul butuh sama sila, tapi sama-sama punya sifat iftikor gitu tuh. Sifat fakirnya tuh ada, gitu ya. Wa murabul asma'i ma qad salima syabahil harfi kaharodin wasuna. Wa murabul asma'i utawi murab piro-piro kalimat isim iku ma kalimat qad salima kang teman-teman selamat apa mah min syabahil harfi saking keserupaan marang kalimat huruf. Ka ardin kaya ardun wa sumalan summa. Artinya adalah kalimat isim itu mu'rab apabila dia lepas diri, dia selamat dari syibah, dari keserupaannya kepada. Jadi kalau ada kalimat isim kok enggak serupa dengan kalimat huruf, tidak serupa secara wad'i, tidak serupa secara maknawi, tidak serupa secara niabah, tidak serupa secara iftikor, berarti sesungguhnya kalimat isim itu kalimat yang qad salima, sudah selamat. Wa mu'rabul asma, nanti akhirnya jadi mu'rab, bukan mabni. Kalimat isim mabni, ya sudah, ada kalimat isim mabni, ada kalimat ya, kalau isim ada dua ya, ada kalimat isim yang mabni, ada kalimat isim yang mu'rab. Penyebab mabninya ada 4 penyebab, gitu ya. Penyebab mabni, kalau satunya serupa dengan kalimat huruf, penyebabnya satu. Kenapa sih kalimat isim itu mabni? Penyebabnya satu, yaitu syibhul harfi, serupa dengan kalimat. Nah, syibhul harfi itu ada berapa? Ada yang katanya 2, ada yang katanya 3. Alfiyah kebetulan mengatakan 4. Keserupaan dalam segi wadok, keserupaan dalam segi gitulah. Sebenarnya kita nggak tahu gini juga nggak apa-apa. Yang penting kita sudah hafal aja isim isyarah mabni gitu lah. Ya, isim fi'il mabni. Tapi yang paling bagus itu tahu kenapa sih Ustaz? Dia kan kalimat isim, masa mabni gitu. Oh ya, karena serupa sama kalimat huruf. Serupa dalam apanya emang? Ya itu isim domir huwa, kalimatnya 2, hurufnya 2. Kan berarti mirip dengan min, hurufnya juga min 2. Gitu lah ya. Oh begitu. Jadi cuman begitu aja sih. Sebenarnya gini, nah, keserupaan antara kalimat isim, huruf itu mempunyai 4 sifat. Emang huruf itu punya 4 sifat begini. 1, punya sifat huruf itu tidak lebih dari 3 biasanya. 1 atau 2. Ya. Yang kedua, huruf itu punya ya makna, ya maknanya lah maknanya. Ketiga, huruf itu saklek, nanti jadi niabah gitu loh, nggak bisa berubah. Yang keempat, huruf itu punya sifat iftikor, butuh. Kalau sendirian tuh nggak jadi tuh huruf. Pada intinya sih, wa murabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka aradin wa summa. Kalimat isim itu bisa mu'rab atau mu'rabnya kalimat isim itu ma qad salima, selama kalimat selama kalimat isim itu selamat dari keserupaan min syabahil harfi, dari keserupaan terbaik. Jadi kalau ada kalimat isim kok tidak serupa dengan kalimat huruf, berarti kalimat isim itu
Apa hukumnya? Mu'rab. Udah itu aja. Contohnya ka ardin wasuma. Contohnya koyo ardin wasuma. Kalau ardin berarti mu'rab tapi lafziyah. Kalau suma mu'rab tapi muqaddarah gitu loh. Kan Musa, Isa, Suma itu sama. Suma, dunia, Isa, Musa itu berarti gerombolannya mu'rab tapi muqaddar. Jadi jangan ya Musa itu mabni, Musa bukan mab. Musa itu mu'rab. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa, itu Musa itu mu'rab. Musa itu mu'rab. Tapi mu'rabnya itu muqaddar. Kalau ardun, ya kalau zaidun, ardun itu mu'rabnya ya lafdun. Ya, jadi i'rab itu ada 3, katakanlah. Yang satu mu'rab, yang satu udah. Ada berapa sih i'rab? Mu'rab tuh gini. Kalimat isim itu ada 2, ada mabni, ada mu'rab. Itu loh bagannya. Mu'rab mabni, ada mu'rab. Penyebab kalimat isim itu mabni karena keserupaan dengan kalimat huruf itu ada yang karena apa? Wada'. Ada yang karena begitu tuh. Nah, sekarang mu'rab tuh ada 2. Mu'rab bil lafdi dan mu'rab muqaddar. Bil lafdi contohnya ardun, muqaddar contohnya suma. Nah, ini suma di situ ada wafihi sittu lughatin. Untuk sumanya sendiri kadang-kadang ada 6 sekhot, ada 6 bahasa. Suma. Ada summa, ada sima, ada wa fi'lu rin wa mudin bunia wa a'rabu mudari'an inariyah. Wa fi'lu amrin lan utawi fi'il amar wa mudin lan fi'il madhi. Iku bunia dan mabniya ke karone. Wa a'rabu lan podo mu'raba ke sopo ulama mudhari'an ing fi'il mudhari'. In ariya lamun sepi apa mudhari'. Min nuni taukidin saking nun taukid. Min nuni taukidin saking nun taukid. Wa min nuni inasin lan saking nun inas. Bentar ya. In ariya lamun sepi apa mudhari'. Min nuni taukidin saking nun taukid.
Mubasyirin, nun taukid mubasyir. Mubasyir itu artinya langsung. Wa min nuni inatin, lan saking nun inat kaya ru'na ya ru'na koyo ini ya ru'na itu artinya apa ya? Ro'a yaru'u, yaru'u, yaru'ani, yaru'una, taru'u, taru'ani, yaru'na. Kalau ro'a ya ro'u itu menggembala. Kullukum ra'in. Tapi kalau ro'a ya ro'u itu menakjubkan. Mereka menakjubkan, mereka ayaru kayaru'na kaya gawokake sapa wong wadon akeh man ing wong futina kang den fitnah sapa man. Mereka para perempuan itu memang menggoda bagi orang yang terfitnah gitu. Wa kullu harfin ya fi'il mudhari fi'il amar dan fi'il madi itu kan gini, isim dulu kita bahas isim, lalu bahas fi'il, lalu bahas huruf. Isim dulu, isim itu ada dua, ada yang gimana tadi? Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nanti mu'rab ada dua, ada mu'rab lafzi, ada mu'rab muqaddari ya, gitu aja ya. Nah, kalau mabni biasanya disebabkan karena disyibbihi bil harfi. Karena miripnya kalimat isim dengan kalimat huruf, bikin bakanya tuh begitu. Syibah itu ada 4 gitu, penyerupaan. Baik, sudah kalimat isim. Ingat kalimat fi'il. Fi'il yang dibahas fi'il madi dulu sama fi'il amar. Bahwa fi'il madi, fi'il amar itu mabni. Wa fi'lu amrin wa mudin bunia. Fi'il amar, fi'il madi mabniun dua-duanya. Nah, sekarang tinggal fi'il yang ketiga, fi'il mudhari'. Wa a'rabu mudhari'an in 'ariya min nuni tawkidin mubasyirin wa min nuni inatsika yaru. Nah, kemudian yang ketiga itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya mu'rab. Asal 'ariya min nuni tawkidin suya. Asal sepi dari 2 nun. Pertama nun taukid, kedua nun jamak niswah. Mafhum mukhalafahnya, kalau ada fi'il mudhari' kok ketemu nun gitu lah. Bukan nun af'alul khamsah, tapi nun taukid. Nun taukid itu ada 2 lagi, ada mutsaqal, ada mukhaffaf. Ada nun taukid sakilah tah, ada nun taukid khafifah. Nun taukid sakilah contohnya yadribanna, yang nggak bisa yadribuna yadri, ya nggak bisa ya, harus yadribanna, mau rofa yadribanna, mau nasab yadribanna.
Mujazam yadriban, lam yadribanna. Itu kalau ketemu sama nun taukid sakilah. Atau ketemu sama nun taukid khafifah yang sukun, yadriban rafa, nasab yadriban, jazm yadriban itu jadi mabni, saklek jadinya fi'il mudhari'nya. Kalau ketemu sama cewek, kalau nun taukid ya, tapi kalau nun jamak iswa juga yadribna, sukun jadinya. Rafa lam yadribna, ya, yadribna. Nasab lam yadribna, jazm lam yadribna. Amarahunna Allah alla yalinna bil kalami ma'ar rijal wa ma'al ajnabi. Yalinna, dihalus-halusin ngomongnya, dilembut-lembutin, begitu ya. Jadi kalau fi'il mudhari kok ketemu sama nun taukid mubasyir atau nun jamak nismah, contohnya seperti yaru'na. Yaru'na berarti nunnya nun apa? Jamak niswa, ya. Kalau nun taukid mubasyirnya tidak dicontohin di sini. Baik ketemu dengan nun jamak, nun taukid mubasyir atau nun jamak niswa, maka fi'il mudhari mabni. Tapi selain itu fi'il mudhari tidak mabni. Bahkan af'alul khamsahnya tidak mabni. Yadribu, yadribani, rafa semua, yadribuna. Sekarang kalau di versi nasab kan yadriba, yadriba, yadribu, tadriba, tadriba, yadribna, yadribna tetap tadriba, tadriba, tadribu, tadribi, tadriba, tadribna, adriba, nadriba. Itu kalau versi nasab. Kan kalau versinya fi'il mudhari yadrib, lam yadrib, lam yadriba, lam yadribu, lam tadrib, lam tadriba, lam yadribna, lam tadrib, gitu terus bawah. Jadi rafa, nasab, jar itu fi'il mudhari itu rafa, nasab, jazm fi'il mudhari itu mu'rab, punya mu'rab itu artinya yang punya i'rab. Oh, fi'il madhi i'rabnya apa? Daraba fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla laha minal. Emang nggak punya i'rab dia mah. Fi'il madhi punya lembaga tapi nggak punya partai dia. Nah, fi'il amr juga ngaku-ngakunya jazm dia, tapi jazmnya sendiri tuh ngaku dia. Fi'il amr kan jazm, pengennya diaku jazm. Ayo si jazm, saya sudah sukun. Ya, saya itu sudah hadfu harfi illat juga ini. Sudah memenuhi syarat untuk menjadi anggota engkau. Oh, jazmnya nggak ada, saya jazm. Jazm itu punya berapa alamat? 3 dah. Sukun, membuang nun, membuang huruf. Sukun tempatnya di fi'il mudhari shahihul akhir. Membuang nun tempatnya di fi'il mudhari af'alul khamsah. Gitu. Kalau membuang huruf illat tempatnya di fi'il mudhari, ini mana? Tapi kamu lihat fi'il amr nih, persis banget majzum. Kalau sahih akhir nih fi'il amrnya, maka sukun. Idrib, idriba, idriba tuh hadfun nun. Cara reaksi hadfun nun, pengen niru-niru jazm. Idriba, idribu, nunnya nggak ada. Idribi tuh ada yang muannasa mukhatabah. Contoh lagi yang hadfu harfi illat, roma yarmi rimayatan wa marman fawaromin wa dzaka marmiyun irmi. Enggak ada huruf illatnya, irmi, irmiya, irmau misalnya. Itu irmi enggak ada ya-nya. Berarti hadfu harfi illat. Jazm dan nahi dalam hal ini. Kalau nahi mah karena awal nahi ini, kalau nahi ini adalah fi'il mudhari kemasukan la nahi. Fi'il mudhari kemasukan la, nanti masuk ke nahwu itu mah. Tapi kalau fi'il amr nih statusnya apa? Dia pengen diaku sebagai i'rab, tapi lembaga i'rabnya tidak ada. Fi'il amr nggak ada, fi'il amr tuh di i'rab tuh ada satu aja, fi'il mudhari.
Tapi fi'il amrnya sudah sekoyong-koyong, segala kemiripan yang ada pada jazm dimiripin sama diri sendiri sama amrnya, tapi amrnya nggak diakui. Begitu ya. Jadi kalau jazm, ya jazm fi'il mudhari di fi'il amr. Maka dari itu fi'il madhi, fi'il amar maka dianggap mabni, bunia, dua-duanya mabni. Berarti ya. Wa a'rabu mudhari'an in 'ariya, dan para ulama menganggap i'rab itu hanya pada fi'il mudhari' saja. In 'ariya itu pun fi'il mudhari' apabila sepi min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin tayaru naman putin, dari dua nun taukid mubasyir dan nun jamak niswa. Wallahu a'lam.